Ada sebuah berita yang mengambil perhatian gua, seorang korban perawat yang gantung diri karena pinjaman online, dan berita ini tersebar luas di mana-mana. Halo, kembali lagi di channel YouTube Diskartes. Setelah lama banget gua nggak bikin video di YouTube karena ada sebuah berita yang mengambil perhatian gua soal tragedi pinjol sudah terulang kembali, dan bagaimana agar keuangan kita bisa aman, bisa survive sehingga tidak sampai bermasalah ke ranah pinjaman yang membahayakan diri kita sendiri. Ini adalah cerita, kalian bisa lihat, seorang korban perawat yang gantung diri karena pinjaman online, dan berita ini tersebar luas di mana-mana. Yang akan gue bicarakan adalah tidak hanya dari sisi dia sendiri ya. Kejadian ini ternyata banyak sekali, mau yang sampai ke level bunuh diri atau yang tidak, karena kalau bicara soal bunuh diri tentu bukan gue praktisinya, tapi ada teman-teman dokter, ada teman-teman psikolog yang ngerti kenapa case ini sampai terjadi lebih dalam ya. Namun poin gue adalah ternyata pinjaman online dengan bunga yang tinggi itu sudah memberatkan orang sampai ke titik yang mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan karena mereka sampai kepikiran. Coba bayangkan, berapa di antara kalian yang pernah mendaftar ke pinjaman online dan kepikiran sampai tidur? Berapa orang dari kalian yang pernah pinjem atau bahkan tidak merasa apply tetapi dikasih duit secara langsung ke rekening kalian? Nah, ada juga yang coba-coba terus ditambahkan banyak sekali. Artinya sudah semakin banyak ya kondisi-kondisi yang mengakibatkan kita atau orang-orang yang tidak memahami literasi keuangan dengan baik justru nggak bisa lepas dari pinjaman. Gue dalam posisi tidak membela yang melakukan pinjaman atau yang memberikan pinjaman. Tapi gue mau mendudukkan dalam perkara yang seharusnya, yang betul ya. Yang namanya orang pinjem, haruslah balikin duit pinjamannya tepat waktu, nggak telat. Karena logically orang yang mengembalikan uang dalam waktu yang tepat, tidak telat-telat, itu akan berkurang risikonya terkena pinjaman online. Kemudian kalau dari sisi pemberi pinjaman, ya sudah pasti harus menagih orang yang meminjam uang dari dia. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman semua, kalau you kasih pinjaman ke orang, maka belajarlah menagih dengan cara yang betul, kan gitu. Yang nggak datang dengan parang gitu, nggak juga gitu kan, tapi belajarlah menagih dengan betul. Kenapa? Karena menagih itu juga ada seninya ya. Artinya ada dua belah pihak yang harus dijaga hak dan kewajiban masing-masing pihaknya. Kalau kita pinjam dan nggak bayar, ya itu jelas salah gitu, karena merugikan orang yang memberikan pinjaman ke kita. Fakta yang terjadi sekarang di lapangan, banyak banget orang pinjam dan ngilang. Itu pas pinjem sih baik-baik, lo apa kabar, yuk ngobrol yuk, terus baru cerita gue ada masalah dan sebagainya gitu kan. Akhirnya dia pinjem uang, dan ketika kalian kasih, ternyata banyak orang yang melupakan hubungan antar manusia sehingga dia tidak kembali lagi. Itu jelas salah. Jangan sampai hal itu terjadi ke diri kalian dalam posisi meminjam terus kabur. Itu benar-benar nggak memiliki etika. Dan ingat, ketika kamu melakukan itu, maka nama buruk kamu akan tersebar luas. Otomatis satu circle kalian akan tahu, oh ya si A itu ternyata kalau pinjam nggak balikin. Ya nanti ketika kamu benar-benar membutuhkan uang dan harus melakukan pinjaman, nggak ada yang mau kasih. Akibatnya apa? Ya dia harus ke pinjaman online, di mana bunganya bakal gede banget. Di lapangan juga rentenir yang memaksakan orang untuk pinjam itu banyak banget. Tanpa disadari, kalau misalnya kalian ke suatu tempat terus jalan-jalan gitu ya, dengan modal BPKB bisa keluar pinjaman dengan cepat, tepat, nah, hitungan jam keluar, nah gitu. Pasti pernah baca ya. Padahal bunganya juga menusuk gitu kan, bunganya sudah gede. Jadi
iklan untuk orang berhutang itu memang sangat masif sekali ya. Entah itu media offline, media online, bahkan influencer, artis-artis. Ya tapi itu tidak melanggar hukum. Orang menawarkan pinjaman online via media online atau media digital, kemudian di media offline, itu kan bisnis saja. Sehingga mereka tidak salah untuk mengiklankannya gitu kan. Secara bisnis, it's okay. Tapi kita sebagai konsumen yang harus menjaga diri kita gitu kan. Agar apa? Agar tidak terjebak. Mereka akan terus berdatangan. Poinnya adalah apakah kita bisa menjaga sense kita untuk tidak terjebak atau agar tidak tergiur, atau kita, wah ini kesempatan nih, ambil sebanyak-banyaknya. Nah itu harus hati-hati ya. Efek dari pinjaman online yang bunganya tinggi, bahkan ada yang bunganya dihitung harian, itu benar-benar luar biasa. Orang kalau sudah terikat dengan masalah utang yang tidak terselesaikan, beban pikirannya itu akan berkali lipat ke arah sana. Fokus kerja itu udah bakal berkurang. Hubungan sama orang lain itu akan sangat-sangat terdistraksi. Bahkan nama baik bisa hilang karena pas nagih itu kan bisa menyebarkan sampai ke kontak-kontak yang ada. Dan ini benar-benar merusak kredibilitas si orang tersebut. Bahkan bisa mengganggu ya, bisa mengganggu kalau dia menjadi partner usaha, bikin bisnis bareng, ya partnernya nggak akan percaya, loh you ada pinjaman di mana-mana. Nah, hal tersebut kan harus dimitigasi. Jadi buat teman-teman, benar-benar hati-hati kalau mau join ke sebuah pinjaman online yang ada bunga tingginya. Kalau bunga bank tuh menurut gue akan lebih safe dan lebih secure, meskipun ya sama-sama membebani. Bahkan ada beberapa hal yang gue tahu dari circle ya, dari circle di Instagram, beberapa teman-teman yang nge-DM ke gue bahwa Kakanda, gue ada nih teman yang ternyata dia itu nggak pernah ngajuin pinjaman tapi dapat kiriman pinjaman, atau dia baru sekali pinjaman terus sudah di close dan dapat lagi nih pinjaman dan harus bayar dan sebagainya. Nah hati-hati soal itu. Kalau misalnya kalian merasa tidak pernah mengajukan pinjaman terus ternyata ditransfer duit, coba kumpulkan bukti-buktinya ya, kumpulkan bukti-buktinya, laporan ke polisi, terus dilihat apakah betul kalian dalam posisi yang benar atau tidak, kan gitu. Gue yakin bahwa jika kita memiliki bukti yang betul, kita memang tidak pernah apply, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat mereka untuk mentransfer uang, seharusnya tidak akan ada. Dan kamu seharusnya lebih hati-hati ya, dan harus berani untuk bersuara. Jangan sampai kita, oh ya udah, karena dipaksa bayar kita harus bayar, padahal kamu aja nggak punya uang gitu. Nah hati-hati soal itu, kita harus lebih wise. Bagaimana biar kita survive di era yang sekarang itu pinjaman online benar-benar merajalela? Yang pertama adalah hidup itu jangan berlebihan. Kalau buat kebutuhan pokok saja kita masih harus berutang, ya mau tidak mau kita harus nambah kerjaan ekstra, itu udah otomatis lah ya. Tapi poin gue adalah gini, kita tuh udah ada di level mana sih? Kalau level kita memang belum bisa untuk memiliki rumah sehingga harus sewa atau kontrak dulu, ya sudah nggak apa-apa, jangan paksain. Gue percaya ketika kita menambah pekerjaan, kita menambah produktivitas, cepat atau lambat yang namanya kebutuhan rumah itu juga akan terpenuhi. Jadi jangan sampai duit kita itu benar-benar sampai tipis, kosong, nol, bahkan minus demi memiliki sebuah rumah, sehingga kedepannya kita akan melakukan pinjaman online dengan bunga yang tinggi. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kita itu punya rumah hanya untuk sementara. Karena tidak bisa mengelola uang, tidak bisa membayar pinjaman online, mau nggak mau harus jual rumah yang susah payah kita beli gitu. Kalaupun apesnya harus berutang, biasakan jangan telat bayar. Biar kamu dipercaya orang, karena rata-rata ketika orang mengajukan pinjaman online yang berbunga tinggi tadi ya, karena mereka sudah susah di bank atau mereka tidak dipercaya di circle kecil atau sungkan gitu kan. Padahal jika kita sudah terbiasa on time, terus terbiasa bahkan lebih cepat membayar utang, dan kalaupun pinjam juga nggak gede-gede amat gitu ya, akan meminimalisir risiko terjerat gitu ya. Jadi teman-teman biasakan kalau pinjam bayar sebelum waktunya, bahkan jangan sampai terlewati gitu. Cari kerjaan itu memang susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Mau tidak mau memang kita kalau lagi
kondisi terpuruk ya kurang-kurangin istirahat itu mau nggak mau harus dilakukan gitu kan. Tidur 4 jam, 5 jam nggak sehat, tetapi ya mau nggak mau kayak gitu. Buat kerjain hal-hal lainnya, ya biar sedikit banyak nambah pemasukan. Mungkin terdengar klise ya, tetapi teman-teman kalau kita mengalami sebuah permasalahan, terus kita mengeluh, akan lebih berat kita menjalani masalah itu. Suka nggak suka, mau nggak mau karena ini terkait dengan keuangan, harus banyak-banyak side hustle di luar. Mau nggak mau ya, entah itu yang terlibat dengan fisik atau yang mikir gitu kan. Jadi mungkin harus kerjain hal-hal fisik yang sampai capek banget ya, mau nggak mau untuk sementara waktu harus dilakukan gitu. Gue ada temen yang memang sampai harus kerja pagi di kantor A, malam di kantor B ya. Itu dilakukan selama bertahun-tahun biar bisa ngumpulin duit, dan memang itu akan menyita sekali waktu dan tenaga, tetapi terkadang harus dilakukan agar apa? Agar keuangan kita bisa lebih baik di masa depan. Itu aja yang bisa gue sharing di video kali ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang ada permasalahan soal pinjaman online bisa segera beres, dan kalau ada teman kalian yang mengalami problem pinjaman online, ya silakan di-share video ini ke teman-temannya biar mereka lebih memahami dan lebih berhati-hati menghadapi gempuran kemudahan transaksi, kemudahan pinjaman di era sekarang. Oke, sampai jumpa lagi di video Diskartes selanjutnya. Thank you and bye-bye.